Sambil dibuka Al-Maidah ayat 12, sambil dicari, dipersiapkan. Tentu bersyukur kepada Allah jamaah. Di antara nikmat yang Allah karuniai pada kita setelah kesehatan, iman, istiqomah adalah nikmat keamanan. Hari ini Allah titipkan kepada kita bisa aman mengaji, tapi di sebagian wilayah Allah sedang izinkan beliau-beliau berjuang mempertahankan marwah kaum muslimin, wibawa kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin, serta Allah memilih beliau-beliau untuk sebagiannya wafat dalam keadaan syahid, sebagiannya hidup dalam kemuliaan. Insyaallah mudah-mudahan kita terus mendoakan saudara-saudara kita di Syam, di negeri-negeri terbaik, dan di seluruh dunia dimanapun beliau berada. Dan termasuk kunut yang tadi dibaca adalah kunut nazilah. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim adalah Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih, ketika Rasulullah SAW mendapati kaum muslimin sedang tertimpa satu musibah, dalam hal ini adalah serangan yang bertubi-tubi dari kaum kufar, maka sungguh jamaah Nabi SAW tidak meninggalkan dalam 5 waktu sholat kecuali beliau pasti berkunut. Berkunut di 5 waktu sholat tersebut, 5-5-nya. Nggak cuma subuh aja, 5-5-nya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 5-5-nya beliau kunut nazilah. Yang diantaranya adalah Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli biladil muslimin, termasuk juga diantaranya aizal islama wal muslimin, berikan kemuliaan untuk Islam dan kaum muslimin. Kemuliaan, kejayaan, kegemilangan, kemenangan, dan itu selalu dipinta. Terlebih lagi ketika wafatnya para syuhada pada medan Uhud pada tahun 3 Hijriah. Dan sungguh jamaah saat kemarin kita mengaji, kemarin kita ngaji bareng-bareng, di waktu yang sama ternyata di tempat yang lain sedang dihujani dengan bukan air, dihujani dengan bukan hujan uang, hujani dengan BOM yang jumlahnya tidak sedikit, RUDAL yang jumlahnya tidak sedikit. Dan terus kita mendoakan kepada saudara-saudara kita, sungguh Allah memilih mereka untuk hidup karena Allah tahu mereka hamba Allah yang kuat. Ada seorang kawan ketika kami membersamai di Remaja Islam Masjid Cut Mutia Menteng Jakarta Pusat, hari-hari itu seorang kawan ikut dari salah satu lembaga, dikirim ke Syam, tempat yang hari ini pun terjadi. Beliau cerita bahwa beliau dan beberapa utusan dari negeri Indonesia pergi ke sana. Ketika mendengar suara desingan peluru, temannya ada yang kencing mendengar itu. Karena apa? Nggak biasa jemaah hidup dalam suasana BOM, RUDAL, desingan-desingan peluru, itu nggak mudah banget. Sampai sana terkencing-kencing, ketakutan jemaah. Makanya salah satu nikmat setelah iman, istiqomah, sehat, itu mahal semuanya. Ada juga yang sama mahalnya, yaitu nikmat aman. Aman, sholatnya tenang, damai, sholatnya khusyuk. Kita sholat berbalut dalam bangunan yang notabene bisa kita bilang nyaman. Tapi teman-teman kita belum tentu. Beliau sholat di puing-puing, reruntuhan. Beliau sholat di tanah yang bukan datar, tapi tanah itu tuh ada puing-puing yang berserakan di dalamnya. Dan gak menutup, waalaikumsalam, dan gak menutup kemungkinan puing itu ketika diangkat di bawahnya ada jasad dan yang lainnya. Semoga Allah memuliakan beliau dan seluruh kaum muslimin insyaallah bismillah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam untuk manusia termulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang menjadi jalan ilmu bagi orang lain, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasal khair. Kalau kalian menjadi jalan ilmu bagi orang lain, maka sungguh Allah, malaikat-malaikatnya Allah, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, seluruh ikan di kedalaman lautan, seluruh semut dalam sarangnya di dunia ini benar-benar akan mendoakan kalian penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan. Dan terlebih lagi Allah akan hujani mereka yang menjadi jalan-jalan ilmu bagi pihak lain, keberkahan yang tiada pernah putus-putusnya dalam hidup mereka.
Dan lagi-lagi kita mendengar hadis Nabi yang mulia dalam hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu amalan yang rutin walaupun sedikit. Banyak, ramai, padat, full lantai 2, full lantai 1, full parkiran, sampai tidak ada space tersisa kecuali harus di depan panggung persis. Sampai-sampai yang terlat akhirnya digelarin lagi depan panggung. Itu baik-baik. Tapi tahukah kita bahwa Nabi pernah bersabda, apa yang lebih baik? Ahabbul a'mal indallah, amal yang paling Allah cinta, adwamuha wa in qalla. Yang kalian rutinkan itulah yang Allah cintai. Wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun gak banyak, walaupun hanya beberapa, walaupun hanya segelintir, walaupun hanya beberapa menit. Tapi interaksi kerutinan itulah, konsistensi itulah yang menyebabkan para ulama sering menasihati kita dengan kalimat masyhur, man sabata nabat. Man sabat nabat. Sesiapa yang konsisten, pasti dia akan menemui tumbuh dalam bidang apapun yang dia konsistenkan itu. Kita butuh ilmu bukan semenit 2 menit. Kita butuh ilmu bukan sehari 2 hari. Kita butuh ilmu sampai nanti kita mati jemaah. Satu hari kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, satu hari manusia cukup bila mana makan 1 kali. 2 kali cukup. Bahkan lebih daripada itu lebih cukup. Tapi kata Imam Ahmad, sedangkan ilmu tidak hanya kita butuhkan sehari sekali, sehari 2 kali, tapi ilmu kita butuhkan setiap hari, setiap waktu, setiap detik bahkan. Bahkan dikatakan oleh sahabat Rasulullah SAW, kalau kamu bisa menggaruk Muawiyah, sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, bahkan kalau kamu bisa menggaruk kepalamu dengan dalil, lakukan. Garuk kepalamu dengan dalil. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Maksudnya saking pentingnya kita ini hidup, bernafas, berdetak jantung kita di atas apa yang Allah ridhoi, apa yang Nabi sukai. Bahkan sampai kalaupun bisa menggaruk kepala ini, ada dalilnya, cari, lakukan itu. Membuka majelis ilmu, gimana cara Nabi membuka majelis ilmunya? Ada ucapan Alhamdulillah, ada ucapan sholawat, ada terus kemudian membaca zikir pagi dan petang, ada terus Nabi SAW juga memberitahu tentang nadhirau, basyirau, wa nadhira. Ada kabar gembira yang di-spill, ada nadhir, peringatan yang diberitahu juga. Supaya apa sih? Hatinya hidup. Kalau hatinya hidup, insya Allah terhindar jauh dari penyakit wahan. Wahan kemarin dijelaskan oleh Kodenis ada 2. Hubbud dunya, teramat dalam, terlalu mencintai dunia. Wa karahiyatil maut, bukan takut mati ya jamaah. Benar yang beliau utarakan. Karah itu artinya benci, bukan takut. Memang karah itu benci. Allahu kariha salasa, bukan Allah takut 3, salasa 3, tapi Allah kariha salasa, Allah sangat benci kepada 3 hal. Karih itu artinya bukan takut. Wa karahiyatil maut, bukan takut mati, tapi benci mati. Hidup kita kan bukan untuk benci mati. Pagi bangun nih sebenarnya makin dekat tuh yang kubur kita udah disiapin. Itu kain kafan kita disiapin, makin dekat. Jangan benci kematian, bersahabat dan berdamailah dengan kematian, karena memang itu tujuan akhir hidup kita. Hidup untuk yang maha hidup, hidup untuk meninggalkan kehidupan dunia, dan hidup adalah untuk hidup di kehidupan abadi yang Allah firmankan dalam Al-Quran, khalidina fiha abada. Hidup kalian nanti selama-lamanya di sana, senangnya selamanya, bahagianya selamanya.
nikmat yang diterimanya selama-lamanya. Itulah kehidupan yang paling indah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Al-Maidah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Terakhir ayat 13 Al-Maidah. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalim amma wadi'ih wa nasu hazzam mimma dzukkiru bih wa la tazalu tattali' ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya ayat 12, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka, dan Allah berfirman, aku bersamamu sungguh jika kamu melaksanakan salat, menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku dan kamu bantu mereka, kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Allah hapus kesalahan-kesalahanmu. Dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, kekeliruan yang pernah dilakukannya, dihapus segala maksiat yang pernah dilakukannya di masa lalunya,
Tapi cara Allah nanti menghapus dengan begitu mudahnya, dengan tanpa bekas, tanpa jejak, tanpa ada sedikit pun manusia yang bisa mengetahui bahwa dulunya kita adalah seorang pendosa. Ada syaratnya nggak supaya dosa kita dihapus? Ada. Syarat yang pertama agar dosa kita dihapus Allah, syarat yang pertama adalah hendaknya mereka menunaikan salat. Wa ataitumuz zakah. Yang kedua menunaikan zakat. Yang ketiga mereka beriman kepada utusan-utusan Allah. Yang keempat mereka membantu jalan dakwah para utusan Allah. Allah berfirman, kamu bantu mereka. Mereka di sini adalah para nabi dan rasul. Dan tahukah kita siapa penerus-penerus para nabi dan rasul? Al-ulama'u warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itulah mereka pewaris para nabi. Jadi para nabi itu punya ahli waris yang meneruskan perjuangan mereka, ilmu-ilmu mereka, dan segala kebaikan yang pernah beliau tanam lalu dijaga dan dirawat tanaman indah itu. Siapa mereka? Al-ulama. Ulama itu siapa? Sesungguhnya orang yang punya rasa takut kepada Allah, min ibadihil ulama. Merekalah yang disebut sebagai ulama. Jadi ulama itu bukan cuma yang berretorika dengan indah dan bagusnya, bukan cuma yang sekedar bisa bicara 1 jam 2 jam semata, bukan juga yang berpenampilan dengan penampilan yang kita anggap ini penampilan syar'i, bukan juga yang sekedar ia pandai menyebutkan ayat dan hadis, tapi disebut ulama adalah yakhsyallah min ibadihil ulama. Ulama itu adalah ibadi, hambanya Allah yang punya yakhsyallah, rasa takutnya kepada Allah. Takut. Cara menakarnya gimana? Lihat dalam kesendirian. Apa yang kita lakukan di kesendirian itu menggambarkan bagaimana kedudukan Allah di hati kita. Saat di rame-rame kita tampak baik, di sendirian kita tampak yang menjauh dari Allah, sebenarnya itu gambaran kita. Maka orang beriman depan belakang sama, ramai atau sendiri sama, ramai ataupun sepi sama. Orang beriman gak akan pernah berbeda sedetik pun, sejengkal pun, walau satu helaan nafas, kecuali mereka akan sama dimanapun mereka berada. Jadi poin yang keempat itu, sholat udah pernah dibahas, zakat pernah dibahas, beriman kepada Rasul baru aja kemarin dibahas. Ini yang keempat, kamu bantu mereka. Siapa? Rasulullah, para nabi, perjuangan-perjuangan para rasul, perjuangan-perjuangan nabi dalam mensyiarkan tauhid. Bantu. Berulang kali ayat ini kita dengar, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah tolong kamu. Jadi pola pertolongan Allah itu sebenarnya udah kebaca. Pertolongan Allah datang dengan pola yang Allah sendiri mengajarkan. Kayak ada rumus baku gitu jemaah. In tansurullah yansurkum. Kamu mau dapat yansurkum, kamu mau dapat pertolongan Allah, saya kasih tahu polanya. Apa polanya ya Allah? In tansurullah. Coba kamu bersamai kebaikan. Membersamai kebaikan itu gak mesti harus dengan cara menyebarkan ilmu, bicara, ceramah. Gak itu semata, bukan. Tapi siapapun yang terlibat dalam membersamai kebaikan, maka sungguh Allah telah memilihnya untuk diberi pertolongan oleh Allah. Termasuk yang kemarin hadir membersamai. Bukan cuma sekedar duduk. Jamaah itu gak cuma sekedar duduk, tapi jamaah itu sedang memberitahu bahwa ngaji itu enak, asik, ngaji itu gak kaku, ngaji itu sama-sama bisa semarak, ngaji itu sama-sama bisa ada gairahnya, ada gemanya. Ternyata jamaah juga dalam rangka itu, walaupun cuma sekedar duduk, tapi sebenarnya kita gak lagi sekedar duduk. Ketika kita duduk, kita sedang memperlihatkan kepada siapapun bahwa
Inilah hakikatnya hidup ini. Mencari ilmu, duduk di majelis ilmu. Walaupun kita tahu jamaah, tidak setiap hari mungkin kita bisa bareng-bareng seramai seperti kemarin. Baru saja semalam kita beramai-ramai ria, atas penuh, bawah penuh, sampai parkiran penuh. Sekarang kita kembali lagi bertiga orang, 2 orang, 1 orang sekalipun, atau 10 orang misalnya. Dan itu gak apa-apa. Allah gak melihat dari jumlah semata. Tentu jumlah yang banyak, mudah-mudahan makin banyak juga orang yang mendengarkan wasilah kebaikan. Tapi ingat jemaah, sesungguhnya amal yang Allah cintai adalah adwamuha, yang rutin walaupun sedikit. Gak apa-apa, dirutinin aja. Dan tanda keikhlasan bukan dari banyak lalu bersemangat, sedikit lalu dia futur, malas, bukan. Tanda seorang itu ikhlas, seperti yang diutarakan para ulama, ketika hatinya sudah gak peduli sama manusia, kecuali di hatinya hanya ada Allah. Bahkan Al-Imam Qurtubi rahimahullah sampai-sampai beliau menyampaikan, kalau ada orang puasa tapi di balik puasanya itu dia mengharapkan kesehatan, sungguh niatnya telah rusak. Karena di balik puasanya dia masih mengharap kesehatan. Padahal puasa itu benar-benar harus dilakukan karena siapa? Allah. Sehat itu datang sebagai bonus. Ngaji gini lakukan aja karena Allah. Dunia datang dalam keadaan bonus, itu mah sudah hal keniscayaan yang terjadi. Kata Nabi SAW, man kana akhiru hammahu, kalau target hidupmu hanyalah negeri akhirat, ja'alallahu ghina fi qalbi, hatimu akan dibuat kaya oleh Allah. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, nanti dunia datang padamu dalam keadaan tunduk, terhina. Kita nggak minta, tapi dunianya datang sendiri, terus mau gimana? Kita nggak nyari, tapi dunianya datang sendiri dalam keadaan tunduk, terhina, terus gimana? Siapa mereka yang akan mendapatkan itu? Mereka yang di tujuannya, fokus di kepalanya cuma ada satu, akhirah hammahu, akhirat adalah cita-citanya. Sama dalam bab ini. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala tadi memberitahu ada syaratnya? Aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum, bersamai mereka, iringi jalan dakwah mereka, support mereka, walaupun kita cuma serpihan debu yang tidak terlihat oleh mata. Orang nggak tahu jemaah, yang taunya cuma yang duduk di panggung. Beliau nggak tahu di balik itu ada orang yang nggak tidur selama 3 hari. Ada orang yang nggak tidur mempersiapkan karpet. Di balik orang yang duduk di panggung, orang nggak tahu ada yang ngangkatin sofanya ke atas panggung. Orang nggak tahu ada yang menggelarkan karpetnya sebelum jamaah pada datang. Orang nggak tahu ada yang berusaha untuk datangi kepada RT, RW, kelurahan, minta cap sana, minta cap sini, persiapannya dari 2 bulan, bahkan dari 3 bulan sebelum kajian itu dimulai. Orang nggak tahu ada lobi parkiran ke SMK, assalamualaikum, boleh ketemu, oh mohon maaf ini lagi ini, ketemunya nanti ya. Setelah ketemu terus kemudian diizinkan, boleh pakai parkirnya, boleh. Lobi lagi di SMP 4, lobi lagi di sana lapangan. Orang nggak tahu kita harus lobi lagi tempat parkir motor. Walaupun mungkin peran kita seperti debu yang tidak terlihat oleh mata, tapi Allah tahu siapa yang menata, siapa yang lobi sana, lobi sini, siapa yang menggelar karpetnya, siapa yang membawa minuman botolnya, siapa yang memberi snacknya, siapa yang kemudian ini, kemudian itu, yang terlibat bahkan tidak tidurnya. Allah tahu. Wa azzartumuhum, tapi Allah beritahu kalau kamu dosanya mau dihapus sama Allah, bersamai tiap
jengkal perjuangan para nabi, perjuangan para rasul. Iringi, bersamai, ikut andil. Haqqan jamaah. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallaha bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Kalau satu orang dapat hidayah karena apa yang kamu perjuangkan atau karena apa yang kamu ikut terlibat dalam wasilah-wasilah ilmu menghantar hidayah tadi, khairun laka, lebih baik dari kamu mendapatkan humrun na'am, unta merah, unta kesayangan orang-orang Arab, lebih baik. Kita nggak tahu loh. Dari kemarin yang duduk, siapa yang pulang membawa hati, ternyata hidayah itu mahal ya. Setelah itu dia berazam, mulai detik ini saya mau berubah. Kita nggak pernah tahu hati mana yang terketuk. Dan bukan tugas kita untuk merubah semua orang, itu bukan tugas kita. Yang merubahnya adalah Allah, karena hidayah hak mutlak milik Allah. Tugas kita hanya menjadi penghantar hidayah, dihantar aja. Fadzakir innama anta mudzakir. Wa'azzar tumuhum. Kamu bersamai deh jalan para nabi, jalan para rasul, jalan perjuangan, jalan dakwah, jalan kebaikan. Ada event baik bersamai, ada kegiatan baik bersamai. Ikut andil, ikut support, walaupun dengan tenaga yang kita bisa. Saya nggak bisa Ustadz, mohon maaf ya, belum bisa ilmu, belum bisa harta, belum bisa tenaga, belum bisa ide. Saya baru bisa bantu doa dari kejauhan. Hadirin, baru bisa bantu doa itu bukan baru bisa, itu harta termahal yang seorang muslim miliki. Jadi bukan baru bisa bantu doa. Doa itu harta termahal yang kita sumbangkan. Ya Allah, semoga acaranya berjalan lancar, khidmat, penuh dengan kehusyuan, penuh dengan kebaikan. Banyaknya orang yang nanti dapat wasilah kebaikan dari acara tersebut. Semoga engkau ridho, amin. Itu harta termahal. Jadi bukan cuma bantu doa, tapi itu bantu dengan bantuan terbaik, doa. Maka saat kita nggak bisa, bantu dengan bantuan terbaik, namanya doa. Doakan jemaah. Wa'azzar tumuhum, bersamailah jalan-jalan itu. Kalau dalam teman-teman yang punya tafsir Ibnu Katsir, sama seperti ini, mohon izin, ini jilid yang ketiga ya teman-teman. Sekarang kita sudah khatam jilid 1, jilid 2, masih ada 9 jilid, masih ada totalnya 9 jilid. Kita baru di jilid yang ketiga, berarti masih 7 jilid, masih 6 jilid lagi. Ini plus ini 7 jilid lagi. Tapi dengan pertolongan Allah, semoga kita tidak dulu diwafatkan Allah kalau Allah berkehendak, sebelum kita menghatamkan Al-Quran dan mengkaji makna ayat per ayatnya. Kita khatam Quran sudah, alhamdulillah, Arabnya. Tapi menghatamkan sekaligus isinya, artinya, tafsirnya, semoga Allah kehendaki kita belum wafat sebelum kita menghatamkan ini. Semoga Allah kehendaki kita sebelum kita wafat kita sudah menghatamkan Al-Quran dan tafsirnya, insyaallah. Jadi dalam ayat ini juga yang dimaksud wa'azzartumuhum, kamu membersamai tiap jengkal hela nafas mereka, adalah kita menolong agama Allah semampu kita. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha mastata'tum, atau wa ma amartukum bi fa'tum minhu mastata'tum. Atas kebaikan apapun yang Allah perintahkan, lakukan semampu yang bisa kalian lakukan. Waktu zaman Nabi itu, Nabi punya sahabat, dan masing-masing, dan ini ya jemaah, kalau orang soleh kenapa mereka nggak kaya? Kalau kesolihan takarannya kekayaan, harusnya yang paling kaya di atas muka bumi adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kekayaan itu takarannya bukan di harta semata. Kekayaan itu takarannya ada di hati. Nabi punya sahabat, solehnya bukan main, namanya Bilal bin Rabah. Apakah Bilal kaya raya? Jawabannya, Bilal hidup sederhana. Saat seorang itu mendekat kepada Allah yang dikaruniai, belum dulu kekayaan secara harta dan materi, tapi hatinya Allah kayakan dengan kekayaan yang sejati. Hatinya dulu kaya. Belum dulu materi, hatinya kaya. Dan jamaah yang dirahmati Allah, ketika jamaah mendapati
hidup tenang, maka sejatinya kita dengan raja-raja dunia yang memiliki dunia dan seisinya sama. Kata Imam Syafi'i, anta wa malikud dunya sawaun. Kamu wa malikud dunya, dan pemilik dunia itu sawaun, sama. Kalau kamu punya dua hal ini. Pertama, bersyukur kepada Allah. Kedua, qanaah, sikap menerima. Azzartumuhum. Maka kalau dosa kita mau diampuni, mau dihapus, berbuat baiklah, bersamailah tiap event kebaikan. Yang kelima, wa aqrabtumullaha qardan hasana. Wa aqrabtumullaha qardan hasana. Kalau dosamu mau dihapus sama Allah, pinjamkan dengan pinjaman yang baik. Ini unik ya. Kenapa kalimatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, pinjamkan dengan pinjaman yang baik. Karena Allah tahu kita pelit. Makanya sebenarnya pas kita lagi sedekah tuh kita bukan lagi menghilangkan atau mengurangi harta kita. Enggak. Sedekah subuh yang kita masukkan atau QRIS yang kita scan atau apapun itu enggak lagi ngurangin harta kita. Justru kita terbantu karenanya. Dan dalam Islam rumusnya bukan berhemat pangkal kaya, nabung pangkal kaya, bukan. Rumus dalam Islam adalah kalau mau mendapatkan percepatan yang sangat amat, sedekah pangkal kaya. Karena janjinya Allah, janjinya Rasulullah, siapa yang sedekah 1 Allah balas 10. Quran surah Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Kalau kamu datang membawa 1 kebaikan, maka Allah datang membawa asyru. Asyru artinya 10 kebaikan yang Allah berikan kepadamu sebagai feedback. Bisnis di mana dalam detik saat kita menginfakkan, detik itu Allah langsung datangkan 10 kali lipat dari apa yang kita berikan. Bisnis di mana jemaah? Berbisnis terbaik itu bisnis sama Allah. Bisnis yang lantabur, anti bangkrut, anti rugi, pasti dikembalikan sama Allah. Jadi pas kita mengeluarkan uang 1.000, feedbacknya sudah pasti dalam bentuk 10 kali lipat. 10 kali lipat ini nggak mesti 10.000. 10 kali lipat ini bisa dengan anak kita yang hafal Quran, anak kita yang mudah memahami hadis, anak kita yang tumbuh salih. Ingat nggak kemarin beliau cerita apa? Dia kaya hasil judi, larinya kalau nggak ke obat-obatan terlarang, perempuan, atau larinya ke judi lagi yang lebih besar skalanya. Kalau enggak, anaknya tiba-tiba OD, overdosis, anak yang tiba-tiba kantor polisi. Harta haram kan enggak berkah jemaah. Bahaya. Makanya kalau kita bicara tentang harta kan, pastikan yang kita terima ini harta yang halal saja. Syubhat aja jangan dimakan, apalagi haram. Syubhat aja jangan, apalagi haram. Terus Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yaitu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sesungguhnya pinjaman yang baik itu yakni kamu berinfak di jalan Allah dalam rangka mencari ridhonya Allah. Itu baru 10 kali lipat. Kalau jemaah buka lagi Al-Baqarah 261, Allah balas dengan berapa kali lipat? 700. Hadirin, dibalas 10 kali lipat aja kita udah untung. Apalagi dibalas 100. Belum lagi ada ayat lain yang Allah berfirman, Quran surah Saba dan hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, asyra hasanat, 10 kali lipat Allah balas. Ila sab'imi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Yang terakhir, au at'afin katsira, Allah balas sampai bilangan yang tidak terhingga. Artinya Allah balas dengan unlimited, tanpa batas. Allah bisa balas 1000, 1 juta kali lipat, 1 miliar kali lipat, sampai tak terhingga.
Itu orang-orang yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Kita yang paling butuh sama sedekah itu. Kita yang butuh. Kita butuh scan QRIS itu setiap subuh. Kita yang butuh. Kita yang butuh sama kebaikan itu. Kita yang butuh. Itu amal jariah kita. Kata Nabi, ciri-ciri hari kiamat diantaranya adalah kamu tidak akan bisa mendapati lagi orang yang menerima sedekah. Karena pada hari itu orang hidup makmur semuanya. Maka bersyukur kalau hari ini kita sedekah masih ada yang mau menerima sedekah kita. Tolong saudara kita di negeri Syam, atau juga menolong di lingkungan kita terdekat. Dan jangan banding-bandingkan sama soalan itu ya. Ngapain sih mikirin yang jauh-jauh? Yang dekat aja nggak dibantu. Salah. Kalau yang jauh aja dipikirin, yang dekat sudah pasti dibantu. Setiap Jumat yang dekat aja dibantu, apalagi yang jauh. Jangankan bukan setiap Jumat, bahkan setiap hari kalau memang ada yang perlu bantuan, insya Allah akan dibersamai. Nggak ada beras, datang aja ke masjid Muhammad Al-Fatih. Bisa nganterin beras ya, ada tetangga butuh beras. Bilang aja sama Ustadz Ilham, bilang aja sama Mas Herman, kalau memang kami bisa bersamai, raketan 1 liter, 2 liter, 3 liter, 5 liter, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, insya Allah dikirimin jemaah. Jadi bukan apain sih mikirin yang jauh, yang deket aja nggak dibantu, keliru. Orang tuh kalau udah mikirin yang jauh, yang deket mah udah pasti dibantu yang dekat. Yang jauh aja dibantu, apalagi yang dekat. Dan kita kan lagi-lagi jamaah dalam rangka meminjami Allah pinjaman yang baik. Bukan berarti Allah minta dipinjemin tuh, enggak. Allah Maha Kaya, innallaha ghaniyun hamidun. Allah Maha Kaya, innallaha ghaniyun. Allah Maha Kaya, hamidun, lagi Maha terpuji. Allah enggak butuh harta kita, uang kita. Kenapa Allah kalimatnya kalau dalam ayat ini adalah wa aqradtumullaha qardan hasana, kalau dalam ayat lain adalah wa aqridullaha qardan hasana. Pinjami dengan pinjaman yang baik. Kenapa diksinya itu qard, pinjaman? Kenapa diksinya qard, pinjaman? Karena Allah tahu kita bakhil. Allah tahu kita pelit. Kita nggak mau ngasih kalau cuma sekedar ya terhilang lagi. Makanya Allah ngasih motivasi. Sebenarnya Allah ngasih motivasi. Qard itu artinya pinjaman. Kalau dipinjam, dibalikin atau enggak? Pasti dibalikin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah pasti dan enggak mungkin dipungkiri. Jadi kalau Allah berfirman, kamu pinjami ke sini deh, nanti aku balikin yang lebih besar, lebih banyak, lebih berkah. Jadi sekali lagi teman-teman tulis di kolom komentar ya. Bukan hemat pangkal kaya, tapi dalam Islam sedekah pangkal kaya. Bahkan Allah berfirman, kemarin udah pernah kita khatamin Al-Baqarah, masih ingat? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Yamhaq, Allah itu akan menghancurkan, memporak-porandakan, membinasakan riba. Yamhaqullahu riba, Allah pasti menghancurkan riba. Wa yurbi sadaqah, dan meribakan sedekah. Wa yurbi itu kan serumpun sama kata riba. Yamhaqullahu riba, Allah akan membinasakan riba. Wa yurbi, dan Allah meribakan sedekah. Maksudnya apa? Allah akan menumbuh suburkan sedekah. Tapi kalau riba Allah binasakan. Wa yurbis sedekah. Tapi kalau sedekah Allah akan kembang biakkan, Allah bungakan, Allah besarkan, Allah makin besarkan, Allah makin besarkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah hancurkan riba, tapi kalau kamu sedekah dijamin akan yurbi, semakin berkembang biak sedekahmu itu. Besok ada orang wafat, lalu Allah karuni, nih hadiah pahala bangun masjid, nih hadiah pahala punya SD,
Nih hadiah pahala punya pondok. Lalu hamba ini bertanya-tanya, ya Allah, saya itu nggak bangun masjid. Ya Allah, saya itu nggak pernah bangun SD. Ya Allah, saya itu nggak pernah bangun pondok pesantren. Ya Allah, saya itu nggak pernah ngurusin santri sebanyak 3.800 orang. Ya Allah, saya itu nggak pernah beliin kitab-kitab. Ya Allah, saya itu nggak pernah baca Quran sebanyak itu. Ya Allah, saya itu nggak pernah deres hadis Rasulullah sebanyak itu. Kok saya dapat transferan pahala bangun masjid, bangun SD, bangun pondok, ngurus santri ribuan santri. Kok saya dapat pahala miliaran huruf minal Quran. Padahal kita bangun bacanya WA. Sebelum tidur bacanya WA. Baca Quran paling pas Ramadan. Lah kok dapat miliaran? Ini dari mana ya Allah? Itu loh, uang 2.000 yang pernah kamu libatkan untuk membangun pondok, bangun SD, bangun masjid. Itu loh, karena uang 1.000 rupiah yang kamu wakafkan untuk terlibat dalam event kebaikan. Yang dapat pahala tuh bukan cuma yang duduk di panggung lalu berceramah sejam 2 jam, bukan cuma beliau aja. Yang dapat pahala bahkan yang ketika jamaah masukin bismillah ya Allah, walaupun 1.000 perak jamaah masukin bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka. Dalam hadis Tirmidzi, ya Allah ini darimu, hartanya milikmu, kembali padamu ya Allah. Dari harta itu sebagian ke Palestina, sebagian ada yang dipakai untuk perjuangan program kebaikan di masjid. Jamaah dapat putaran pahala jariyahnya. Saya tuh nggak ngaji, kok saya dapat pahala ngaji ceramah di hadapan sekian orang, kok saya dapat pahalanya sebanyak ini ya? Karena apa? Karena 2.000-mu yang kamu masukkan untuk menolong jalan Allah. Kalau dalam Al-Quran, wa'azzartumuhum, dan setiap titian jalan Nabi, jalan Rasul, jalan kebaikan, jalan para orang-orang salih yang kamu bersamai. Maka hadirin, riba mah Allah pasti hancurkan. Maka jangan deket-deket ya jemaah. Kalaupun sudah ada yang terlanjur, kami mendoakan semoga segera lunas, dan berjanjilah ini yang terakhir, jangan pernah dibuka lagi. Termasuk doa yang sama untuk teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, semoga Allah lunasi, dan ini yang terakhir, jangan pernah dibuka lagi riba tersebut. Yang masih punya hutang, semoga segera lunas ya jemaah. Amin. Ini punya utang semua apa gimana? Dan wabil khusus, ingat selalu ya jemaah, kalau mau kaya, ini tolong difahami baik-baik, nggak ada jalan instan dan pintas untuk mendapatkan suatu keberhasilan, tuh nggak ada. Jangan tergiur. Cukup dengan daftar 10.000, Anda bisa menang dengan 2 juta. Daftarkan satu slotnya 10.000, kan 20 juta. Awalnya iseng-iseng. Alhamdulillah, uang gajian bulan ini masih ada 100.000. Udah daftarin aja deh. Belilah dia 10 slot, satu slotnya 10.000. Masukin. Awalnya iseng. Dari 10, 9 kali gagal, 1 kali berhasil, dapat 20 juta. Lalu berpikir, wih, kalau 100.000 bisa mendatangkan 20 juta, berarti 10 jutanya dia pakai, dia simpan dulu. Kan dapat 20 juta tuh dari hasil judi. 10 jutanya dia putarkan lagi. Putarin lagi. Kan ini uang dari hasil kemenangan. Begitu 10 juta gagal, dia bilang nggak apa-apa, toh juga ini kan uang hasil keuntungan kemarin. Tapi dia masuk dalam perangkap jerat-jerat syaitan. Akhirnya dia berpikir, cukup 1 kali kemenangan membalikkan itu semua. Akhirnya dia mulai ngapain? Pinjem motor temennya, pakai STNK-nya, gadein, dapat uang dari motor 4 juta, masukin semuanya. Cukup dengan 1 kali kemenangan, 20 juta, motornya balik,
dan saya dapat keuntungan, dan kekalahan kemarin dibayar dengan 20 juta yang akan saya dapatkan. Main, kalah lagi jemaah. Habis 14 juta, 10 juta pertama, 4 juta kedua. Habis itu dia ambil di lemari ibunya sertifikat tanah ibunya, digadaikan, masukin lagi. Cukup dengan 1 kali menang, nanti kembali semua yang pernah dikorbankan. Hingga pada akhirnya orang itu habis ratusan juta dan dia bangkrut. Lagi jerat-jerat syaitan mah gak ada yang benar. Pasti akan membinasakan, pasti akan membuat kita porak-poranda. Kalau mau kaya ya kerja keras jemaah, kerja cerdas jemaah. Kita tahu kok, Allahu Akbar, kita tahu gimana cara uang itu berputar tuh, kita tahu. Bisnis, dagang, kita tahu cara uang berputar, kita tahu uang datang, pergi, kita tahu. Uang datang kepada sesuatu yang memiliki value. Pertanyaannya, seberapa besar value kita sehingga orang mau membayar besar atau membayar kita dengan nominal yang tinggi? Seberapa tinggi value-nya kita sampai orang siap membayar, pokoknya beliau deh. Pokoknya kalau masak nasi kuning beliau deh, saya cuma mau beliau soalnya tangan beliau tuh beda. Seberapa besar value-nya beliau? Pokoknya beliau, saya nggak mau yang lain. Kalau nasi kuning pokoknya Ibu Fulana. Seberapa besar value kita? Kita tahu uang datang kepada siapa? Kepada yang memiliki value. Seberapa tinggi nilai kita, semakin tidak tergantikan dengan siapapun, semakin besar keuntungan itu akan datang. Ini dalam bab value, nilai. Dalam jasa sama, jual beli jasa. Dalam berbisnis sama. Kita tahu jemaah cara uang berputar, nggak ada yang instan. Kecuali memang anaknya sultan ya beda, dapat warisan itu rezeki. Tapi kan kita nggak boleh ngarepin dari warisan. Kita tahu kok cara uang berputar lah, kok ini maunya instan. Dengan 10.000 berharap dapat 20 juta. Duh. Jangan hadirin. Jangan maunya instan walhasil terjebak dalam jerat-jerat syaitan. Nikmati aja, jalani aja dulu. Oke, saya harus lewat sini dulu. Ya udah oke. Saya kesini, alhamdulillah dapat batu loncatan satu lagi, naik jabatan satu lagi, dipromosikan, alhamdulillah jadi kepala apa. Ya udah, nikmatin aja. Prosesnya jalanin aja. Tiba-tiba saya nggak bisa berdagang, tapi saya punya orang yang jago dagang. Gimana kalau saya invest ke sana? Invest di sini, invest di situ. Ya udah. Kita tahu jemaah. Maka kalau tentang kekayaan yang instan tuh hampir nggak ada jemaah. Semua kerja keras. Dan belum tentu juga sih kerja keras membuahkan hasil tuh belum tentu juga. Karena ada orang yang kerja keras job nggak kaya-kaya, ada yo ada. Tapi dalam hal ini maksud kami adalah jangan terlalu terbuai dengan ingin cepat kaya. Yang penting mah naikin aja value diri kita, nanti Allah titipkan. Kalau memang pantas, beri. Kembali lagi, kalau mau berbisnis yang paling menguntungkan, bukan pada judi, bukan pada slot. Siapapun yang berjudi dan ketagihan judi, sudah fix pasti kalah. Pasti kalah. Kalau mau berbisnis tanpa bangkrut, minimal aja feedbacknya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lipatan yang tidak terhingga. Berbisnis sama siapa? Allah. Nggak bangkrut, bisnis sama Allah. Ini ada cerita kisah nyata jemaah. Ada seorang anak muda 2 tahun sedekah subuh 50.000, kadang-kadang 100.000 tiap subuh. Udah mesti di scan QRIS tuh 50.000, scan QRIS 50.000, kadang 100.000, 50.000 lah anggaplah. Jemaah tahu anak muda ini 2 tahun jemaah, tiap subuh sedekah 50.000. Yang itu artinya 1 bulan beliau sedekah 1,5 juta atas pertolongan Allah, yang dalam 2 tahun beliau cuma sedekah, kalau di total 50.000 kali 2 tahun itu cuma 36 juta rupiah. Cuma berapa? 36 juta rupiah. Rutin sedekah subuh. 2 tahun anak muda ini sedekah subuh
50.000 setiap subuh. Yang mana 2 tahun itu baru kalau di total cuma 36 juta. Dalam waktu 2 tahun itu Allah ganti dengan nominal berhaji furoda, yang nominal haji furodanya 500 juta rupiah. Cuma nabung ke Allah setiap subuh 50.000. 2 tahun 36 juta. Tapi Allah ganti. Allahu Akbar. Kadang cara Allah mengganti itu unspeakable. Kalau nunggu 32 tahun, tapi ada jalur yang nggak pakai nunggu, itu berapa miliar kalau mau dibeli? Waktu dari 32 tahun ditarik maju, berapa miliar kalau mau dibeli? Makanya salah satu bisnis yang nggak bangkrut itu ternyata benar berbisnis dengan siapa? Allah. Tapi jangan transaksional banget, mohon maaf ya jemaah, ini kata-kata juga harus sedikit dicermati dengan baik dan mohon sekali juga dicermati dengan baik. Bukan terus kemudian dikit-dikit bicaranya bisnis. Ya Allah, saya sholat nih, bayar dong 10 juta. Kok transaksional banget? Enggak, maksud saya itu bukan berbisnis dengan Allah terus kita transaksional duniawi. Enggak. Fokus semua hanya lillahi ta'ala. Dan minta tuh jangan cuma dunia, karena dunia terlalu kecil. Astagfirullah, sedekah 10.000 lalu minta, ya Allah kemarin 10.000 loh saya masukin ke kotak infak, 100.000 pokoknya hari ini harus datang kepada saya ya Allah. Ya Allah, jangan transaksional banget. Maksudnya adalah ketika kita berbisnis sama Allah tuh yang kita cari bukan feedback itu, tapi yang kita cari adalah ridhonya Allah. Ya Allah, saya mah sedekah karena berharap wajahmu, cari ridhomu. Engkau adapun ridho atau adapun engkau mau balikin 10%, engkau balikin 10 kali lipat, engkau balikin 100 kali lipat, 700 kali lipat, itu bukan tujuan saya ya Allah. Tujuan saya adalah mencari ridhonya Allah. Kalau balik mah pasti balik nggak? Loh, kok insya Allah? Saya jemaah pahami baik-baik. Kalau Allah bilang pinjam, dibalikin atau enggak? Jadi pertanyaannya, kalau kita mengeluarkan harta di jalan Allah, pasti balik atau enggak? Itu iman, bilang pasti. Loh kok insya Allah? Pasti balik lah, itu iman kok jemaah, iman. Iman. Kan Allah berjanji, masa Allah memungkiri? Kan Allah yang berjanji, masa Allah mengingkari? Enggak, pasti balik. Cuman baliknya dalam keadaan apa kan kita nggak tahu. Jamaah tahu nggak? Harusnya kemarin kita kecelakaan, kaki kita patah, tangan kita patah, kepala kita bocor. Harusnya kita dapat itu. Tapi karena sedekah kita yang 2.000, Allah selamatkan, kaki kita nggak jadi patah, tangan kita nggak jadi patah, kepala kita nggak jadi bocor. Lagian Allah tahu kita bakhil, kita medit, koret, genggemnya sama dunia. Begini banget kalau sama dunia. Allah tahu, makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kamu meminjami kepada Allah pinjaman yang baik. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kamu berinfak di jalan Allah dalam rangka mencari ridhonya Allah. Nanti urusan dibalikin 10 kali lipat itu mah udah pasti karena janji Allah. Pasti balik. Jamaah kalau bisnis sama manusia 50-50. Bisa untung, bisa rugi, bisa bangkrut, bisa dapat keuntungan. Tapi kalau jamaah meminjami Allah pinjaman yang baik, bersedekah di jalan Allah dalam rangka mencari ridho Allah, pasti 100% untung. Makanya kami sering mengulang ya jamaah, buat diri kami pribadi dan siapapun yang mendengarkan tayangan ini lewat TikTok, YouTube, Instagram, kalau kita sedang ada hajat dan kita ingin diperbaiki hidupnya kita, selain memperbaiki sholat, menambah ilmu dengan hadir ke pengajian, bersedekahlah. Mobil khusus untuk pasangan yang udah lama menikah belum punya keturunan, sedekahlah.
Yang belum punya jodoh, ingin segera dapat jodoh terbaik menurut Allah, bersedekahlah. Maaf Ustadz, saya nggak punya kecuali cuma 500 rupiah. Sedekahlah 500 rupiah. Lagi juga Allah nggak minta besar, lagi juga Allah nggak minta banyak, lagi juga Allah nggak minta kita menyerahkan yang habis semuanya. Kalaupun memang mau dilakukan ya itu pilihan, tapi Allah tuh mulai dari fattaqullaha mastata'tum. Kamu bertakwa kepada Allah sesuai kadar kemampuan. Mampunya 500 perak, jangan dihina. Mulai aja dulu 500 rupiah. 500 rupiah, 500 rupiah, 500 rupiah. Mulai aja dulu. Dan hadirin tahu, siapapun yang bersedekah, Allah menumbuh suburkan sedekah-sedekahnya. Tapi siapa yang bermain api dengan riba, Allah pasti akan menghancurkan dan membinasakan riba. Na'udzubillahi min dzalik. Baru dia dapat la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Kalau dia amalkan yang 5 tadi, sholat dijaga, zakat ditunaikan, beriman kepada Rasul, ikut membersamai jalan dakwah, jalan kebaikan, lalu dia bersedekah kepada jalan-jalan kebaikan, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Baru Allah beritahu, kami akan hapus kesalahan kalian. Dan ingat ya jemaah, kalau Allah sudah menghapus, gak ada yang bisa mendeteksi siapapun dari hamba-hambanya. Saya saya pasti dosanya banyak, lebih banyak daripada yang mendengarkan jamaah. Insya Allah salih-salihah semuanya. Saya nih yang bicara dosanya banyak, tapi kalau dengan izin Allah dosa kami dihapus, gak ada satupun orang yang bisa mendeteksi dulunya dia adalah seorang pendosa berat, pendosa besar. Yukaffir, di cover, ditutup, dihapus. Dulunya kita gentok kah, tukang mendem kah, main perempuan kah, atau siapapun Anda yang bandar judi kah Anda, minum minuman keras kah Anda, zina kah Anda, bahkan syirik, puncak dari segala dosa. Tapi kalau Anda bertobat, lalu Anda amalkan 5 yang tadi, 5 ini apa aja? Salat, zakat, iman kepada Rasul, membersamai jalan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, bersedekah, dihapus dosa-dosanya. Allahu Akbar. Kenapa kita sedekah? Cari ridhonya Allah. Ibu kenapa ngaji? Ternyata jemaah ngaji begini, ini jalan yang dulu Nabi dan para sahabatnya titi, yang jalan para sahabat dan Rasulullah SAW juga pernah melaluinya. Beliau tuh punya majelis ilmu jemaah, 40 orang sahabat Nabi. Dari 40 orang itu Islam tersebar ke dunia, Islam sampai di Wonolelo, Wonosobo. Berawal dari 40 orang sahabat Nabi di Darul Arqam. Ada yang nyebar ke Madinah namanya Mus'ab bin Umair. Ada yang Amr bin As ke Mesir. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Ada yang ke Taif. Sayyidina Abdullah bin Abbas, pakar tafsir terbaik dunia, wafatnya di Taif. Makamnya di Taif. Nyebar. Sahabat Nabi itu nggak berdiam diri di Madinah. Udahlah diam. Walaupun ada sebagian yang tetap di Madinah ya, wafat di Madinah ada. Tapi sebagiannya menyebar. Saya bilang berulang kali, bahkan sampai detik ini saya bilang sama Mas Dama, Mas Ilham, Mas Herman dan santri-santri teman-teman Visa itu singkatan dari Fisabilillah, pemuda-pemudi Mafisa, pemuda-pemudi Masjid Muhammad Al-Fatih Fisabilillah. Kami sampaikan, besok pulang ke kampung masing-masing, bangun masjid lagi, bangun pondok lagi. Jangan di sini, jangan ngumpul di sini. Pulang. Ada yang pergi ke Kaliwiro, Mas Herman, bangun masjid Mas Herman di Kaliwiro sana, bangun pondok Mas Herman. Ada nanti Mas Ilham di Kejajar, Mas Ilham bangun lagi masjid di Kejajar, bangun pondok di Kejajar, bangun SD di Kejajar, bangun lagi. Jangan ngumpul di sini, jangan ngumpul. Ayo mencar. Spirit sahabat Nabi itu bukan nongkrong diem-diem aja, nggak berbuat apa-apa. Enggak, mereka tuh mencar. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Madinah, ada yang ke Taif,
Ada yang ke Aljazair, dibukanya Afrika sama Sayyidina Umar bin Khattab dan timnya Sayyidina Umar bin Khattab. Dibuka sampai ke Afrika. Dilanjutkan lagi estafet itu sampai terbukalah ke Asia. Palestina termasuk tersampai di antaranya adalah sampai terbuka ke Wonosobo, Wonolelo. Padahal jejak sejarah Wonosobo di atas banyak candi-candi, berarti kita tahu dulu dominannya adalah agama Hindu. Banyak candi-candi. Tapi sekarang dengan pertolongan Allah masjid di mana-mana, dan hebatnya dibangunnya masjid baru tidak akan pernah mengurangi semangat orang untuk datang ke masjid, tapi malah berbondong-bondong. Hebatnya itu jemaah. Masjid baru dibangun tuh nggak membuat masjid lain sepi, enggak. Masjid yang lain rame, ini rame, semarak. Seneng banget loh jemaah. Yang terdekat aja Seribit rame. Maaf, alhamdulillah ikut ramenya. Di depan kita alhamdulillah rame juga. Yang jauh sedikit Binangun ada Masjid At-Taqwa, rame juga. Nanti di pusat kotanya ada Fatimatuz Zahra, rame juga. Ada Al-Arqam, rame juga. Nggak mengurangi, nggak usah takut jemaah. Ntar kalau dibangun masjid ini sepi lagi. Nggak, ngapain takut sih? Ini rumah Allah jemaah. Innama ya'muru masajidallah man aman. Siapa yang mau memakmurkan rumahnya Allah adalah mereka yang beriman. Pasti makmur. Nggak ada dibangun masjid sepi gitu, enggak. Masjid dibangun insya Allah ramai, membuka kebaikan lagi, kebaikan lagi, kebaikan lagi, kebaikan lagi. Kita butuh satu RT, satu pondok pesantren. Kita butuh di satu RT, satu masjid. Kita butuh di satu RT, satu pendidikan. Makanya ada tagline, kalau bisa mah satu RT ada satu dai tetapnya, ada satu masjidnya, ada satu pondok pesantren. Satu RT ada satu pondok aja. Wah, barokahnya kayak apa jemaah? Satu RT satu pondok. Nanti di sini ada pondok. Di Seribit ada pondok. Pondok lagi jemaah. Loh nggak apa-apa, emang kenapa jemaah? Bagus. Di sebelah sana kirinya kita apa ini namanya? Ini kan Margorejo. Sebelahnya desa apa? Kedeling ada pondok lagi. Gondang pondok lagi, Jogoyitnan pondok lagi, Pagude pondok lagi, Paguan kan? Paguan pondok lagi. Pondok, bangun pondok, ngafalin Quran di situ, barokah jemaah. Kali Beber awalnya dari satu pondok, sekarang pondoknya banyak. Mambaul ini, Mambaul Hikam, Rodotul Talibin, Pondok Al-Asy'ariyah, apa sih? Jadi barokah lingkungannya. Berdoa sama Allah. 2 tahun dari sekarang, 2 tahun. Syukur-syukur, insya Allah 2 tahun. Kalaupun lebih nggak apa-apa, tapi kan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan 2 tahun kerasa. Jamaah nanti ada yang jualan di sana, dilarisi santri-santri. Ada yang buka laundry, dilarisi santri-santri. Ada yang buka ini, buka itu, dilarisi santri. Nanti rame. Seberang udah ada Pondok Jamuniro. Sini ada Pondok Muhammad Al-Fatih. Nanti sebelah sana buat pondok. Dan jangan takut kesaing. Gak usah, ya Allah, bukan saingan. Kita ini lagi kolaborasi. Bukan zamannya saing-saingan. Islam mah kebersamaan, berkolaborasi. Bukan sedang bersaing, kita tidak sedang berkompetisi, kita sedang berkolaborasi. Emang kemarin bisa? Kalau cuma 2 orang ngurus segitu semua bisa? Nggak bisa. Di balik layar ada orangnya, yuk terus. Parkir motor di sini ya. Mbak, jangan dikunci stang, Mbak. Bu jangan dikunci stang, Bu biar gampang diatur motornya. Itu peran beliau tuh jemaah. Peran beliau yang ngatur parkir, yang ngatur ini, yang ngatur itu, lalu lintasnya, ada Pak Hansip, ada semua warga yang terlibat, ada yang rumahnya, monggo, udah full parkirannya, ini pakai depan rumah saya aja. Ya Allah, kita butuh kayak gitu jemaah. Kita butuh kaum muslimin itu yang tidak dikit-dikit hati-hati, ada penyusup.
Sesama kaum muslimin bilang, dia penyusup. Ya Allah, itu muslim. Cuma gara-gara beda latar belakang aja kok dibisikin, hati-hati ya ada penyusup. Jangan dong jamaah, jangan digituin, itu kan kaum muslimin. Nah kalau beda latar belakang mah jangan dikata-katain penyusup. Emangnya orang kaum kufar apa kita bilang penyusup? Bukan jemaah, sesama kaum muslimin. La ilaha illallah, kalimat tauhidnya sama, kiblatnya sama, Qur'annya sama, Allahnya sama. Kita mau udah saatnya nih bareng-bareng, juang bareng-bareng. Ayo guyup rukun bareng-bareng. Mau yang dari latar belakangnya hijau, atau latar belakangnya biru, atau latar belakangnya abu-abu atau gimana. Yang penting ingat ya jemaah, tetap dalam koridor akidah yang benar, bukan dalam akidah yang ngawur, tidak percaya Allah, Qur'annya kurang lah ya, itu bermasalah kalau kayak gitu. Nabi terakhirmu siapa? Nabi terakhirku Mirza Ghulam Ahmad. Loh, ini yo PR. Sedangkan Rasulullah bersabda, ana khataman nabiyyin, aku Rasulullah adalah nabi terakhir. Lah kok ini dia ngaku ada nabi selain Rasulullah? Ya ini PR secara akidah. Selama akidahnya benar, lurus, maka beliau saudara kita. Dan sesama kaum muslimin itu harus merasakan persaudaraan yang dalam, kuat, gitu jemaah. Jadi nggak terkotak-kotakan sebab karena sesuatu yang menyempitkan, tapi lapang, luas, begitu. Begitu ya hadirin. Dan kalaupun ada fanatisme, maka fanatisme catat baik-baik cuma boleh kepada dua hal. Satu, Allah. Dua, Rasulnya. Nggak boleh fanatik kepada komunitas, organisasi, atau selain Allah dan Rasulnya, itu nggak boleh. Tokoh sekalipun nggak boleh fanatik kepada tokoh. Fanatik hanya boleh kepada dua. Yang pertama Allah, yang kedua Rasul. Fanatik kepada tokoh yang sekarang nggak boleh. Penokohan jangan. Mati tokoh tersebut, bubar jalan. Enggak, teruskan, lanjutkan perjuangan. Semangati lagi dalam-dalam. Kita lagi sama-sama belajar supaya dosa-dosa kita diampuni. Cukup nggak diampuni? Ternyata kalau kalian amalkan yang 5 tadi, kata Allah, bukan cukup diampuni aja. Bahkan Allah berfirman, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang pertama diampuni dosa-dosa dan dihapus, yang kedua dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya Allah. Enak gak jamaah? Enak. Udah mah diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya 5. Yuk, 1 salat, 2 zakat, 3 beriman kepada Rasul, 4 menjalankan, membersamai jalan dakwah Rasulullah, 5 sedekah. Nanti kita meninggal tuh dibangkitkan dan diberi naungan dari sedekahnya. Kita akan bernaung di bawah sedekah kita masing-masing. Jangan bilang sedekah 2.000 nanti naungannya kecil dong Ustadz. Tergantung. Lah kalau sedekah 2.000 uangnya cuma 4.000, 50%. Kalau sedekah 1 juta uangnya bermiliar-miliar, 1%-nya aja nggak ada, karena 1 miliar 1% itu 10 juta. Kalau 1 juta kan berarti nggak ada 1%. Maka tergantung effort usaha yang dikeluarkan, maka nanti beliau bernaung di bawah naungan sedekahnya. Kita bernaung di bawah naungan sedekah kita, maka kalau mau masuk surganya Allah, diampuni dosa-dosanya, 5, jaga sholat, tunaikan zakat, beriman kepada Rasul, bersamai jalan dakwah, yang kelima bersedekah. Sedekahlah jemaah, wakaf, infak, kelak kita akan dapatkan hasil dari apa yang kita telah keluarkan di jalan Allah. Dan siapa yang meminjami kepada Allah pinjaman yang baik, pasti dikembalikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan jemaah.
Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau membersamai dalam grup kajian kami, silakan tap link di bio atau buka di www.uir.co.id. Di situ ada lengkap semua informasinya. Barakallahu fi. Silakan Ibunda, fadhal. Boleh Mas di rotate. Monggo silakan Ibunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pagi atau sepertiga malam terakhir itu ada kumandang azan. Terus kita tetap menjawab seruan azan itu dan doa atau gimana? Soalnya itu kan ada yang menyuarakan azan nanti sebelum waktu subuh. Bagaimana tentang seseorang yang azan subuhnya 2 kali, artinya azan subuh pertama 1 jam biasanya sebelum azan subuh yang sesungguhnya. Itu perlukah kita menjawab? Jawabannya iya. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, yang mendengar azan, siapapun beliau, hendaknya menjawab seperti yang muazin ucapkan, kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau itu jawabannya la haula wala quwata illa billah. Termasuk as-salatu khairum minan naum. Jawabannya as-salatu khairum minan naum. Di Madinah kan azannya 2 kali. Iya, azan pertama sama azan kedua. Azan pertama untuk menggugah para orang-orang yang hadir untuk salat tahajud, dan diperkenankan, boleh. Mau azan 1 kali, boleh. Kita ini ya jamaah harus memahami Islam juga secara syumul. Azan 2 kali itu diperbolehkan. 1 kali boleh nggak? Boleh. Salat pakai kunut boleh? Boleh. Tanpa kunut boleh? Boleh. Jangan hanya gara-gara itu terus kita gelut, berantem, jangan. Rasulullah SAW, tadi saya kunut subuh, saya kunut tadi jamaah, itu kunut nazilah. Yang tadi saya baca, Allahumma ansuril ikhwanal muslimin. Salah satu doa yang dibacanya tadi adalah, ya Allah, Allahumma ansuril ikhwanal muslimin. Tolonglah saudara kami, seluruh kaum muslimin. Fi Palestin, wa fi Suriah, wa fi Irak, wa fi Afghanistan, wa fi Uyghur, wa fi Rohingya, wa fi Halb, wa fi Sin, wa fi Indonesia, wa fi kulli biladil muslimin. Ya Allah, tolonglah saudara kami di sini disebut. Boleh enggak? Boleh. Doakan jemaah. Hati kita tuh jangan sampai mati enggak mendoakan saudara-saudara kita. Doakan saudara kita. Orang itu kalau saudaranya ada dalam hatinya, pasti minimal didoakan. Minimal didoakan. Lebihnya hartanya ikut berjuang, dikumpulkan, didonasikan, gitu jemaah. Barakallahu fikum. Intinya boleh ya Ibunda. Barakallahu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Fadhal Ibu, silakan. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? Oh, Mirombo. Barakallahu Ibu. Saya kira dari Jakarta apa dari mana gitu. Bagaimana ketika orang meminjam uang kepada kita? Tidak ada syarat untuk mengembalikan lebih kecuali sama. Nggak ada unsur riba, nggak ada perjanjian untuk dilebihkan. Tapi orang ini mengembalikannya dengan lebih. Jawabannya boleh. Karena tidak disyaratkan, tidak diminta, tidak ada perjanjian sebelumnya. Tapi dia mau melebihkan, dan itu boleh. Sah. Gini jamaah, wa ahallallahu al-bai', Allah halalkan jual beli. Kalau ibu ini barang saya jual harganya 15.000, mau dicicil 15 bulan sehari 1.000 boleh. Yang penting akadnya jual beli di awal. Jelas. Ada ibu jualan barang, yarhamkallah, silakan.
Dengan jualan barang itu ibunda sudah mengakadkan di awal dengan akad yang jelas. Saya jual pokoknya handphone ini 15.000 misalkan. Ya udah, dicicil misalkan 15 bulan berarti sebulannya 1.000, nggak ada masalah. Begitu ibunda. Yang penting akad di awal jelas. Alhamdulillah. Jadi komunikasi barakallahu. Begitu ibunda, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan, fadhal. Ibu ya, mau nanya? Kalau nggak ada saya yang nanya nih. Fadhal ayah. Yang penting akad di awalnya jelas. Ini saya tuh mampunya 3 bulan ya. Ya kita mau menjual dengan harganya kalau 3 bulan 17.000. Akad di awal jelas, silakan aja. Akad di awal jelas, silakan aja. Begitu hadirin. Tapi ini di luar dari bab yang tadi. Tapi mohon izin sekali jamaah. Kami menganjurkan untuk tidak bermudah-mudah membuka pintu hutang. Mampu beli, belum mampu, sabar, jangan kemakan gengsi. Kalau kitanya mau berhutang, saran saya pikir-pikir lagi, jangan. Hutang kehinaan. Termasuk mau punya barang, kalau bisa jangan nyicil. Nabung dulu sampai genap, beli cash. Dan gini ya jamaah, tolong banget buat teman-teman di TikTok itu misalnya juga tolong ini nih mindset kayak gini tolong dihapus. Tolong ya teman-teman di TikTok itu Instagram mindset kayak gini dihapus. Nek orang ngutang orang duwe atau nek orang ngutang ora komanan. Kalau artinya transitnya ada di bawah ini gitu. Enggak, artinya kalau saya nggak ngutang saya nggak akan punya. Hapus mindset ini. Mulai sekarang hapus. Mindsetnya Allah saya maha kaya, Allah pasti memampukan saya membeli secara tunai. Udah tuh jamaah. Yakin sama hadis Nabi, Allah berfirman, hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, Allah sesuai prasangka hambanya. Makanya sangka yang baik. Ya Allah, saya pasti nanti bisa beli cash. Saya pasti Engkau karuniai kemampuan. Saya pasti bisa. Saya pasti berangkat haji tanpa antri. Saya pasti saya pasti nanti mampu menghajikan orang. Saya pasti mampu mengumrohkan orang lain. Udah tau begitu aja jemaah. Allah mah, ya Allah, Allah mah tinggal kitanya baik sangka sama Allah. Ingat kata Nabi apa? Belum selesai loh hadisnya. Fa in khair fa khair, fa in syar fa syar. Ini yang bahaya. Sesungguhnya Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kamu sangka baik, yang Allah berikan yang lebih baik dari yang kamu sangka. Fa in syar fa syar. Tapi kalau kamu bersangka buruk sama Allah, yang datang dalam hidupmu adalah yang buruk. Makanya ya Allah. Sedih memang, kan saya cerita kemarin, tahun 2023 ini tahun-tahun terberat. Bukan buat saya aja, tapi mungkin tahun terberat kita, tahun yang paling parah bagi sebagian kita. Setelah tahun 2020 kita lalui dengan beratnya virus corona itu. Tapi ingat gak jemaah? Di tahun terberat itu pula lah kita bertemu versi diri kita yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih hebat. Maka pas kita lagi mau berprasangka buruk sama Allah nih. Kenapa ketemu? Ya Allah berat pol ini, kenapa ya kan? Udah jemaah, langsung di switch aja jemaah. Daripada buruk sangka sama Allah, ganti dengan baik sangka. Oh ya, ini habis ini pasti senang. Oh ya, habis ini pasti mau Allah kasih kebahagiaan. Oh ya, habis ini pasti mau Allah kasih kemampuan. Sangka baik. Dan ingat tadi rumusnya, jangan pernah bermudah-mudah membuka pintu hutang. Mampu beli, belum mampu, sabar dulu. Jangan termakan gengsi. Belum mampu beli, sabar dulu. Jangan makan gengsi. Dan ingat, baik sangkanya kita kepada Allah menentukan yang datang kepada kita juga yang baik. Pasti punya, nanti punya. Pasti bisa kebeli tunai.
Pasti bisa mudah. Pasti urusan saya Allah gampangkan, gampang. Pasti hati saya Allah yang sembuhkan, disembuhkan. Pasti rasa kehilangan saya Allah akan hadirkan pengganti yang lebih baik, Allah hadirkan pengganti yang lebih baik. Pasti terlukanya kita diganti dengan selaksa bahagia, diganti selaksa bahagia. Baik sangka sama Allah. Allah tuh maha baik banget. Gak ada yang lebih baik daripada Allah. Gak ada yang sebaik itu kecuali Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, buka www.uir.co.id, semua info ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.